Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulandari dari kelas B2 2019. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Pengertian dari manajemen itu sendiri yaitu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Siapa sajakah yang membutuhkan manajemen itu? Di antaranya, satu, perusahaan atau bisnis. Yang kedua adalah semua tipe organisasi. Yang ketiga yaitu semua tipe kegiatan. Alasan mengapa manajemen dibutuhkan yaitu satu, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen berbasis sekolah itu sendiri yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya instansi serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Keuntungan untuk melakukan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Yang kelima adalah pengembangan profesi. 8. Standar pengelolaan sekolah. Yang ke-1, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Dan yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Latar belakang manajemen berbasis sekolah. 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education produksi function atau input-input analisis. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dilaksanakan optimal. Yang ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik, dalam menyelenggarakan pendidikan selama ini masih minim. Landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1 dan 2. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 49 Ayat 1. Alasan melakukan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengembalian keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengembalian keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang keempat, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat umum. Yang kelima, sekolah dapat berpotensi secara tepat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. Sekolah dapat secara cepat
merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang ketujuh, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan semua usaha dan dunia industri. Sekian pemaparan tentang MBS yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.